Maskapai penerbangan China, Unitop Airlines, yang berbasis di Bandara Tianhe, Wuhan, memiliki total utang sebesar 7,1 miliar yuan, sekitar 993 juta dolar AS. Dari jumlah tersebut, utang yang harus dibayarkan kepada karyawan saja mencapai lebih dari 100 juta yuan, sekitar 14 juta dolar AS. Karena berada dalam kondisi kebangkrutan, likuidasi, dan restrukturisasi yang tidak menentu dalam waktu yang lama, 2 pesawat Boeing 747 dan 1 Airbus A300 telah dilelang di platform JD. Akibatnya, perusahaan ini menjadi maskapai ketiga di Wuhan yang bangkrut. Selain pesawat, tanah dan properti terkait perusahaan juga dilelang untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Juni tahun 2024. Meskipun puluhan ribu orang melihat lelang tersebut, namun tidak ada pembeli, sehingga cukup mengecewakan. Pada bulan Maret tahun 2024, Pengadilan Distrik Huangpi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, mengeluarkan peringatan perdata yang menyatakan kebangkrutan Unitop Airlines. Ini menandai maskapai penerbangan China pertama yang menyatakan kebangkrutan setelah pandemi. Setelah restrukturisasi, Unitop Airlines mencoba melelang sebuah Airbus A300 di platform JD pada tanggal 21 Juli tahun 2024. Namun, setelah 2 hari, tidak ada penawaran, dan pesawat tersebut tetap tidak terjual hingga tanggal 22 Juli. Orang dalam industri penerbangan sipil berkomentar, pesawat ini sudah terlalu tua. Biaya untuk menjadikannya layak terbang lagi juga tinggi, sehingga tidak ekonomis untuk membelinya. Pesawat ini berusia lebih dari 30 tahun, jadi lebih baik membeli yang baru. Unitop Airlines didirikan pada tahun 2008 dan secara resmi mendapat izin operasi dari Administrasi Penerbangan Sipil China pada bulan Januari tahun 2011. Basis utamanya berada di Bandara Internasional Tianhe Wuhan, dengan basis tambahan di kota Shenzhen, Kunming, dan Tianjin. Hingga April tahun lalu, maskapai ini memiliki 13 pesawat kargo berukuran besar dan sedang. Perusahaan induknya, Unitop Group, memiliki rantai industri yang lengkap, termasuk pesawat kargo, perusahaan kurir, dan pusat logistik. Unitop Group memiliki beberapa perusahaan, termasuk Unitop Airlines dan Grand Star Cargo International Airlines, yang mencakup 4 sektor bisnis utama, kargo udara, logistik ekspres, kawasan logistik, dan perdagangan. Pada akhir tahun 2019, beberapa pesawat kargo milik Unitop Group telah dikandangkan, dan perusahaan tersebut terancam bangkrut. Karyawan di berbagai sektor bisnis belum menerima gaji selama beberapa bulan. Perusahaan ini telah menegosiasikan kesepakatan pembiayaan dan restrukturisasi dengan berbagai pihak, termasuk China Merchants Group dan JD.com, serta pemerintah setempat, tetapi tidak ada yang berhasil. Pada tahun 2019, banyak perusahaan di China menghadapi masalah perputaran modal akibat lingkungan makroekonomi dan kebijakan kredit keuangan yang diperketat. Selain itu, penurunan berkelanjutan di pasar kargo udara internasional sangat berkontribusi pada kesulitan operasional Unitop. Namun, setelah wabah pandemi pada tahun 2020, permintaan untuk kargo udara meningkat tajam karena kebutuhan akan obat-obatan dan pasokan anti-epidemi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan di sektor kargo udara. Unitop Airlines berencana untuk melanjutkan operasi, berharap untuk segera memulai kembali penerbangan, tetapi masalah pendanaan terus berlanjut, dan negosiasi pembiayaan dan restrukturisasi gagal, sehingga tidak ada modal untuk memulai operasi kembali. Awalnya, Unitop memiliki bisnis bagus yang berakar pada industri pengiriman barang selama bertahun-tahun, dengan banyak pelanggan dan jaringan yang luas. Namun, Unitop kurang memiliki keahlian dalam operasi penerbangan sipil. Perusahaan ini pertama kali mengakuisisi 3 Boeing 747 dan kemudian 7 Airbus A300. Pada musim gugur tahun 2019, Unitop berada di ambang kebangkrutan yang terjadi sebelum pandemi. Selama pandemi, kargo udara sangat menguntungkan, terutama pada paruh kedua tahun 2021 ketika tarif kargo melonjak. Pada saat itu, memiliki pesawat kargo 747 bisa menghasilkan cukup keuntungan untuk membeli 747 bekas lainnya dalam waktu 1 bulan beroperasi. Banyak yang percaya bahwa Unitop bisa mendapatkan pendanaan dan membuat perubahan signifikan. Namun, karena hubungan yang terlalu rumit dan prosedur yang tidak efisien, pada akhirnya tidak ada yang berinvestasi, dan Unitop melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Gedung kantor Unitop di Bandara Tianhe Wuhan tetap tidak selesai, dan 3 pesawat kargo 747 dibiarkan terbengkalai di bandara, hampir berubah menjadi besi tua. Ringkasnya, berikut adalah 8 alasan mengapa perusahaan maskapai swasta ini terpaksa bangkrut.
1. Pesawat kargo Boeing 747 yang dilelang oleh Unitop tidak berharga. 747-200 adalah model usang yang diproduksi pada tahun 1970 dan digantikan oleh 747-300 pada tahun 1991. 747-200 terbaru berusia lebih dari 40 tahun. Pesawat Boeing dari era tersebut terkenal karena kualitas dan daya tahannya yang luar biasa. Hanya sekitar 20 pesawat ini yang masih beroperasi di seluruh dunia, terutama di negara-negara seperti Georgia, Rumania, Kirgistan, dan Iran. Bahkan Presiden AS masih menggunakan 747-200 yang telah beroperasi selama hampir 50 tahun. Namun, secara keseluruhan, 747-200 yang berusia lebih dari 40 tahun memiliki nilai rendah. Kemungkinan besar bahkan Iran pun tidak tertarik untuk mengakuisisinya. 2. Pesawat kargo Boeing 747 terlalu besar dan banyak yang menganggapnya tidak praktis. Kurang dari 20 perusahaan yang dapat secara efektif menggunakan pesawat kargo 747 secara global, terutama di AS, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Azerbaijan, Luxembourg, dan beberapa maskapai penerbangan China. Biaya operasionalnya tinggi, dan tanpa kargo besar yang signifikan, sulit untuk menjaga agar pesawat tetap terisi penuh. Akibatnya, bahkan maskapai besar seperti China Southern dan China Eastern telah menghentikan penggunaan pesawat kargo 747-400F. Misalnya, kolaborasi Shenzhen Airlines dengan Lufthansa pada Jade Cargo dengan cepat gulung tikar, dan pesawat kargo 747-400F milik Jade kemudian diakuisisi dengan biaya rendah oleh SF Express, yang tidak terlalu berhasil. Beberapa analis yakin SF Express terutama menangani paket, dan 747 tidak cocok untuk pengangkutan kargo kecil. National Airlines adalah salah satu pengguna utama pesawat Boeing 747. Mereka pensiunkan model 747-400 mereka lebih awal, dengan beberapa berakhir di lapangan untuk tujuan pendidikan, lainnya dialihfungsikan di bandara. 747-400 jauh lebih berharga dibandingkan 747-200. Di bandara ibu kota, banyak pesawat kargo 747-400F dapat terlihat di parkir. Qatar Airways kesulitan menggunakan pesawat kargo 747 mereka secara efektif. Mereka pensiunkan 2 pesawat kargo 747-400F tahun ini dan mengirimnya ke AS. Emirates juga memiliki armada pesawat kargo 747-400F, yang sekarang semuanya berada di AS. Di AS, pesawat kargo 747 sangat dihargai karena perekonomian negara tersebut yang maju dan tingginya volume barang berharga yang membutuhkan transportasi global. 747-400F, yang berusia sekitar 20 tahun lebih muda dari 200F, tetap diminati di antara perusahaan kargo AS seperti National Airlines. 3. Volume penerbangan Unitop Airlines hanya menempati peringkat ke-9 secara nasional, tidak mampu mengungguli maskapai lain. Menurut rencana jadwal penerbangan Administrasi Penerbangan Sipil 2019, China memiliki 10 maskapai penerbangan yang mengoperasikan rute kargo. 7 di antaranya, termasuk SF Airlines, China Postal Airlines, Air China Cargo Airlines, YTO Cargo Airlines, Long Haul Airlines, dan Unitop Airlines, adalah maskapai penerbangan khusus kargo. SF Airlines memiliki volume penerbangan mingguan tertinggi, menyumbang 34,7% dari total penerbangan kargo, diikuti oleh China Postal Airlines sebesar 16,5%, dengan Unitop Airlines menempati peringkat ke-9 hanya sebesar 3,7%. 4. Rute kargo Unitop Airlines semuanya internasional. Menghadapi persaingan ketat, Unitop mengoperasikan 13 rute internasional, terutama dari Kunming ke Asia Selatan. Selain itu, Departemen Transportasi AS menerima permohonan dari Unitop untuk rute kargo Wuhan ke Chicago, namun tidak disetujui. Saat ini, pasar kargo udara global terus menurun. Unitop tidak memiliki sumber kargo yang stabil dan menghadapi persaingan ketat dari penyedia logistik komprehensif baik di dalam negeri maupun internasional, sehingga memberikan tekanan signifikan pada operasinya. 5. 4 maskapai besar China semuanya merugi. Bahkan bersaing di rute internasional, membahas alasan kerugian di antara 4 maskapai besar China. Orang dalam industri penerbangan Lin Chunxie mengatakan kepada China Business Network bahwa persaingan dari kereta api berkecepatan tinggi adalah faktor signifikan dalam kerugian paruh pertama tahun ini untuk keempat perusahaan tersebut. Namun, masalah mendasarnya adalah permintaan pasar yang tidak mencukupi. Setelah lonjakan perjalanan pada tahun 2023, pasar telah kembali rasional pada tahun 2024. Sebelumnya,
Orang akan bepergian tanpa mempedulikan harga tiket, tetapi sekarang mereka hanya bepergian jika harga tiket murah. Hal ini merupakan pergeseran pasar yang signifikan pada tahun 2024. Selain itu, rute internasional belum kembali ke kondisi sebelum tahun 2019. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, lalu lintas penumpang internasional hanya 81,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Terbatasnya pengoperasian rute internasional telah memaksa banyak pesawat berbadan lebar yang awalnya dirancang untuk penerbangan internasional jarak jauh kembali ke layanan domestik. Ini telah berdampak pada harga tiket, tingkat pemanfaatan pesawat, dan faktor muatan penumpang maskapai penerbangan. Menurut data dari Departemen Perencanaan Pengembangan Administrasi Penerbangan Sipil China, maskapai penerbangan kehilangan hampir 67 miliar yuan pada tahun 2021, sementara perusahaan bandara kehilangan sekitar 24,6 miliar yuan. Jalur pemulihan industri penerbangan masih panjang dan sulit. Bertahan hidup telah menjadi fokus utama maskapai penerbangan, bandara, dan seluruh industri penerbangan. Selain penjualan streaming langsung, beberapa maskapai penerbangan telah berkembang menjadi bisnis sampingan lainnya seperti pengiriman makanan, paket makanan, dan toko online. 6. Akibat perang dagang AS-China dan kekhawatiran tentang keamanan ekonomi, penerbangan antara China dan AS hanya pulih hingga 20% dari tingkat sebelum pandemi. Lambatnya pemulihan penerbangan yang menghubungkan China dan Amerika Utara menjadi semakin jelas. Pada musim gugur 2024, jumlah total penerbangan terjadwal hanya 20% dari periode yang sama pada tahun 2019, sebelum pandemi. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh ketegangan hubungan antara kedua negara. Selain itu, permintaan penumpang mungkin telah bergeser ke Asia Tenggara dan Eropa, di mana China telah memberlakukan pembebasan visa jangka pendek. Penurunan permintaan perjalanan antara China dan AS signifikan. Kekhawatiran terhadap keamanan ekonomi dan permusuhan antara kedua negara telah membayangi sektor perjalanan. Dalam 4 bulan pertama tahun 2024, hanya sekitar 210.000 visa bisnis dan turis yang diterbitkan untuk wisatawan China daratan, penurunan 40% dibandingkan tahun 2019. Pada saat yang sama, jumlah mahasiswa Amerika yang belajar di China telah menurun secara signifikan. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebutkan selama kunjungannya ke China pada akhir April tahun 2024 bahwa jumlah mahasiswa Amerika di China telah turun dari sekitar 15.000 satu dekade lalu menjadi sekitar 800. 7. Orang asing yang bepergian ke China menghadapi beberapa kendala selain perbedaan budaya dan bahasa. Bagi mereka yang mempertimbangkan untuk bepergian ke China, ada beberapa potensi kendala lainnya. Sistem pembayaran dan pemesanan seluler China yang canggih, yang berfungsi lancar bagi warga dan penduduk China, bisa menjadi tantangan besar bagi pendatang baru. Beberapa situs web, metode transportasi, dan opsi belanja hanya dapat diakses melalui aplikasi China, yang kadang-kadang hanya tersedia dalam bahasa Mandarin. Profesor Chen Yong dari Sekolah Bisnis Perhotelan EHL di Swiss, seorang ahli dalam ekonomi pariwisata China, percaya bahwa hambatan teknis ini dapat menyebabkan masalah signifikan. Dia menyatakan, teknologi seperti situs jejaring sosial, peta online, aplikasi pembayaran, dan lainnya, yang telah lama digunakan oleh orang asing, tidak tersedia atau tidak dapat diakses ketika mereka bepergian ke China. Dalam beberapa tahun terakhir, tren yang membingungkan telah muncul di China daratan, rambu jalan berbahasa Inggris yang tidak dapat dipahami oleh orang asing. Sekitar tahun 2022, diskusi tentang standar terjemahan baru untuk nama stasiun kereta bawah tanah Beijing menarik perhatian di berbagai platform online. Komentator online berbagi foto yang menunjukkan bahwa banyak stasiun kereta bawah tanah di China telah mengganti terjemahan bahasa Inggris dengan pinyin, yang merupakan romanisasi pengucapan bahasa Mandarin. Misalnya, jalur kereta bawah tanah Beijing 11 yang baru dibuka pada tahun 2021 memberi label stasiun sebagai Zan dan bandara internasional sebagai Guojijichang. Di Tianjin, tanda kereta bawah tanah untuk ke bandara internasional diterjemahkan menjadi Tu Guojijichang. Beberapa komentator secara bercanda menyarankan mengganti CCTV, singkatan bahasa Inggris untuk China Central Television, dengan pinyin. Banyak orang di China percaya bahwa mengubah bahasa Inggris menjadi pinyin tidak hanya menyebabkan kebingungan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang apakah ini menunjukkan pergeseran ke arah isolasi budaya dan konservatisme ekstrim. 8. Perubahan geopolitik global telah berdampak pada lingkungan bisnis dan kehidupan di China. Undang-undang anti-spionase baru yang berlaku mulai Juli tahun 2023 adalah salah satu kebijakan tersebut. Profesor Huang Songsan, Kepala Pusat Penelitian Pariwisata di Edith Cohen University, mengaitkan penurunan ini dengan pergeseran lanskap geopolitik secara global.
Dia menulis, kebanyakan orang di negara-negara barat mempunyai pandangan yang tidak menyenangkan terhadap China. Pemerintah China yang memperketat cengkeraman terhadap peraturan sosial berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan asing di China. Pemerintah AS telah menyarankan wisatawan untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke China daratan karena risiko penegakan hukum sewenang-wenang, termasuk larangan keluar dan penahanan yang salah. Australia juga telah mendesak wisatawan untuk berhati-hati, memperingatkan bahwa warga Australia bisa menghadapi penahanan sewenang-wenang atau penegakan hukum keamanan nasional yang ditetapkan secara luas. Kondisi politik ini telah mempengaruhi ketersediaan dan harga penerbangan. Pada tahun 2021, China meluncurkan kampanye Hello China untuk menyambut wisatawan asing, namun tidak terlalu efektif. Pada bulan Agustus tahun 2023, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China meluncurkan kembali kampanye dengan logo baru yang menampilkan panda dan anjing laut China. Mereka memulai promosi luar negeri yang gencar, mengadakan pameran pariwisata secara global 2 hingga 3 kali per bulan, mencakup Timur Tengah, Asia Tengah, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia. Mereka memberlakukan pembebasan visa untuk 11 negara Eropa, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand, serta memperluas kebijakan transit bebas visa 72 dan 144 jam ke 54 negara. Namun, ada kontradiksi dalam peringatan yang sering dikeluarkan oleh pemerintah China dan iklan jalanan tentang mata-mata asing, mengklaim bahwa wisatawan asing, jurnalis, dan pebisnis mungkin mencuri rahasia China. The Economist mencatat bahwa paranoia presiden telah membuat China semakin terisolasi dan tertutup. Pertukaran lintas batas negara menyusut, menandakan pergerakan menuju isolasi. Lambatnya pemulihan rute internasional, kurangnya wisatawan asing, dan berkurangnya investasi asing telah berdampak signifikan pada industri penerbangan. Banyak pesawat yang dirancang untuk rute internasional jarak jauh telah dipindahkan kembali ke layanan domestik, mempengaruhi harga tiket, tingkat pemanfaatan pesawat, dan faktor muatan penumpang. Laporan dari 4 maskapai besar China menyoroti bahwa pemulihan pasar internasional secara keseluruhan di bawah ekspektasi, sehingga menyebabkan kelebihan pasokan. Kompetisi pasar domestik semakin ketat dan menghadapi tantangan. Profesor Zhou Jianjun dari Institut Manajemen Penerbangan Sipil China memprediksi bahwa pasar transportasi penerbangan pada tahun 2024 mungkin tidak menunjukkan hasil yang terlalu optimis. Kuartal pertama mungkin lebih baik dibandingkan tahun 2023. Tetapi kuartal ketiga mungkin kurang memuaskan. Tema keseluruhan industri penerbangan pada tahun 2024 adalah mengatasi tantangan. Perdana Menteri China Li Qiang, dalam pidatonya di Beijing pada tanggal 21 September tahun 2023, mencoba mendorong perusahaan China dengan menyatakan bahwa ekonomi China berada pada titik kritis perkembangan berkualitas tinggi dan perlu meningkatkan kepercayaan diri serta mempertahankan upaya dalam transformasi dan peningkatan. Ini adalah cara Partai Komunis China mengubah krisis menjadi peluang, dan pada dasarnya mencoba memberi sentuhan positif pada tantangan ekonomi.